Saya jadi tambah bingung, paman-paman semua. Karena gini, tadi Pak Ivan mau hampir menyatakan bahwa Calvin itu Warakah bin Naufal yang diserupakan, kan gitu, ya? Iya dong. Iya, oke. Jadi seolah terus sejarah berulang kembali. Iya mau nggak mau kan gitu kesimpulan saya. Mohon maaf ini ya, kesimpulan saya kan ada di pihak saya sementara begitu ya. Jadi Calvin ini seorang Waraka bin Naufal yang diserupakan. Oke. Nah, pengikutnya jelas ya Pak MYM. Tapi kok dia memihak Martin Luther ya? Bukan memihak Warakah atau Calvin ya? Tambah bingung saya. Jadi ada sedikit ini. Jadi ibaratnya mungkin barangkali ya karena serupa-serupa tadi kan, Bro. Jadi kalau dia langsung ke Calvin kan rasanya gimana begitu kan? Dia harus bersembunyi di balik Luther begitu. Karena Luthernya adalah tameng untuk yang itu tadi kan. Reformator itu selalu menjadi tameng begitu. Padahal di balik itu sebenarnya itu tadi. Ketahuan sekarang. Makanya pas ya lagu ini ya. Buka dulu topengmu, biar kulihat wajahmu. Ya betul. Oke. Lanjut Bang Gia. Aku udah pusing ini perlu paramek ini. Dekalog ditolak oleh Luther. Gimana Paman? Gimana? Dekalog ditolak oleh Luther. Oh. Itu supaya tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Dia bilang hukum itu tuh yang bikin rusak. Dia mesti hanya iman. Pantes dia menghujat Yahudi kan? Kan. Ini nggak tahu kenapa ya Pak RT. Kalau aku simpulkan dengan teori Sigmund Freud, ini kayak memang abad 16. Si pencetusnya ini kayak punya kegagalan dalam fase anal. Ya. Oke. Bang Gia, silakan di TikTok-kan lagi. Saya udah kelenger ini. Iya. Ini Pak Jack ini sudah masuk ini. Waduh, saya semakin selamat datang. Selamat datang Malam Pak Jack. Pak Jack, selamat malam. Ya, selamat malam saudara-saudara. Bung penguasa channel. Kami lagi guyon-guyon ini nih. Jangan terus serius. Iya, bagus itu. Saya sejam yang lalu sempat dengar Degia omong, lalu ada kegiatan lain, lalu sekarang ada sisi sedikit beberapa menit, lalu ada kegiatan lagi, tapi saya tertarik dengan apa yang dikatakan Degia kurang lebih sejam yang lalu. Silakan, dia berbicara agak keras tadi, 1 jam yang lalu dia ngomong keras tentang saudara-saudari kita yang ortodoks. Bahkan beliau sebut secara lebih spesifik Romo Daniel Biantoro. Memang saya berpikir itu baik. Ya, baik dalam arti begini. Kalau analisa saya ya, memang kita ini memang sedang berusaha untuk ekumene toh. Ekumene artinya apa? Artinya supaya kembali ke dalam gereja yang didirikan Tuhan ini. Jadi intinya kembali ke gereja Katolik. Nah, sekarang saudara-saudara kita yang lain ini, kalau saya lihat dari mereka yang Protestan itu, analisa saya mereka itu sudah menuju napas-napas penghabisan menurut saya. Mereka itu ya artinya begini toh, dari segi apa sejarahnya itu tidak bisa dipertahankan, apalagi sekarang di zaman internet begini, semua orang kan dengan mudah mengakses internet dan membaca sejarah. Itu dengan sendirinya orang akan tahu bahwa Protestan itu baseless, tidak punya dasar. Mereka lompat ke sana kemari, argumentasi ke sana kemari, tapi ketika orang mulai membaca bapak-bapak gereja, dokumen-dokumen konsili dari awal sampai abad ke-16 itu sudah jelas. Orang akan lihat bahwa mereka itu berdiri di atas dasar yang hampa. Jadi ujung-ujungnya menurut saya kesudahan mereka sudah mendekati ajalnya, kalau kasarnya seperti itu. Jadi saya tidak terlalu berpikir dengan saudara-saudara kita yang Protestan, mereka akan kembali bergabung ke dalam gereja. Hanya saja
saya melihat saudara-saudara kita yang ortodoks ini menjadi kerja berat untuk kita. Kenapa? Karena mereka itu ya kalau kasarnya itu mereka pakai bermain ganda. Di satu sisi mereka itu mengidentifikasi diri mereka dengan gereja Katolik dalam artian mereka punya suksesi apostolik, dan memang demikianlah. Mereka punya keabsahan dalam sisi suksesi apostolik sehingga ekaristi mereka sah dan sakramen-sakramen mereka yang lain semuanya sah. Itu membuat banyak orang, terutama saudara-saudara kita yang Katolik bilang, kalau begitu tidak ada bedanya dengan mereka yang ortodoks. Kalau begitu tidak apa-apa, biar kita keluar dari Katolik, kita pergi di ortodoks juga tidak apa-apa, karena toh di sana boleh juga itu sah, itu mereka juga dari para rasul itu. Itu berbahaya itu. Pada saat yang lain mereka itu gaya kepemimpinan dan karakter dasar mereka itu sangat Protestan, yaitu buat segala sesuatu menurut jalan pikiran masing-masing. Tidak ada koordinasi yang jelas. Bahkan ajaran-ajaran dengan mudah mereka gonta-ganti. Itu soal perceraian, soal moralitas, soal apa namanya itu penggunaan apa namanya itu sterilisasi pokoknya yang sifatnya tentang apa namanya tentang aborsi. Itu yang kamu lebih tahu itu. Itu. Tapi hal-hal seperti itu mereka menjadi sangat relatif. Saya nih apakah masih di dalam ini? Halo? Ya, masuk Pak RT. Masih. Tadi sempat hilang. Oke, ya. Oke, jangan marah. Itu jadi mereka itu sepertinya main dua kaki menurut saya. Ini sangat berbahaya. Mereka mungkin akan berpikir, yang penting gereja kita berkembang. Tapi cara berpikir seperti itu sangat duniawi, sangat organisatoris. Seolah-olah kesuksesan gereja itu ketika kita punya banyak anggota. Saya kira cara berpikir seperti itu sangat tidak Kristiani. Parameter yang benar dalam menjadi murid Kristus adalah ketika kita melaksanakan segala sesuatu seturut kehendak Tuhan Yesus. Yang seturut kehendaknya itu di mana? Yaitu kembali ke dalam gereja Katolik. Jadi walaupun mereka yang ortodoks ini, walaupun boleh saja teriak-teriak gereja kami ini punya suksesi apostolik, punya segala macam, tetapi selama Anda tidak masuk ke dalam gereja Katolik, Anda hanya pencabik-cabik, Anda hanya perusak kekristenan, Anda hanya memecah belah persatuan gereja yang satu kudus ini. Memang soal keselamatan biarlah Tuhan yang menghakimi kita. Karena kalau kamu lakukan itu dengan tidak sadar ya kamu selamat. Tetapi kalau Anda lakukan itu dengan penuh kesadaran, yaitu memisahkan diri dari gereja yang satu yang didirikan Tuhan Yesus ini, yang menciptakan kebingungan di tengah umat, ya Tuhan tentu bukanlah pribadi yang dengan mudah kita kelabui gitu toh. Jadi ya saya pikir kita perlu berkata agak keras seperti yang dikatakan De Geas tadi, itu juga baik. Jadi gereja yang satu kudus Katolik, bukan satu kudus ortodoks. Ortodoks itu kan baru satu kata, tetap sebenarnya gereja ortodoks kan begitu toh. Kan bukan hanya satu ortodoks, ini mereka kan banyak mereka. Jadi sebenarnya mereka itu kurang lebih seperti Protestan kalau kasar. Jadi sistem dua kaki mereka itu menurut saya sangat berbahaya. Bukan soal bahaya untuk Katoliknya, tetapi bahaya untuk gereja Kristus. Karena Tuhan Yesus tidak menghendaki yang pemain abu-abu seperti itu, yang tercerai-berai. Jadi kita perlu berbicara apa adanya. Dan saya dukung penuh apa yang dikatakan oleh De Geas.
Memang saudara-saudara kita yang lain kadang-kadang mungkin demi sopan santun atau apalah. Nah, itu kan kadang kurang terlalu tegas, tapi perlu perjelas itu. Termasuk saudara kita ADKC, Damai Kasih Channel, tapi sekarang setelah saya bicara dengan beliau, saya bilang jangan kita keliru, supaya kita bilang kita bersahabat dengan Ortodoks, lalu kemudian keras dengan yang Protestan. Bukan begitu cara berpikirnya. Pokoknya semua yang belum kembali ke dalam gereja Katolik, tetap saja mereka itu belum sempurna dalam konteks kekristenan. Nah, jadi dia sekarang mulai jelas. Toh itu pun masih belum sempurna dalam arti dia masih gunakan istilah primus inter pares. Nah, mungkin dia belum mengerti tentang hal itu, padahal itu istilah yang dipakai oleh orang-orang Ortodoks itu. Jadi kita tidak menggunakan prinsip itu. Jadi itu kan soal itu primacy of honor, bukan begitu. Kita itu paus itu bukan soal yang sederajat, tapi yang lebihnya hanya soal kehormatan. Oh, bukan begitu. Katekismus kita sudah jelas-jelas mengatakan paragraf 882 itu, nomor 882 itu, bahwa paus itu punya kuasa penuh, bukan soal kehormatan, tapi juga kuasa power. Kuasa untuk memimpin dan memutuskan segala sesuatu, termasuk untuk memimpin, memutuskan, memerintahkan uskup-uskup yang lain, termasuk itu mereka yang Ortodoks sebenarnya secara prinsip. Tapi mereka yang Ortodoks itu kan tidak mau. Mereka mau setiap orang dengan jalan pikiran sendiri, persis seperti orang-orang Protestan itu. Jadi setiap mereka itu pada prinsipnya menjadi paus semua. Nah itu, dan kita perlu pertegas prinsip-prinsip yang diletakkan, yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus itu. Jangan sampai kita mau dibodohi atau ya kata muka agak keras, tapi mau ya direlativisirkan oleh gerak-gerik saudara-saudara kita yang Ortodoks, bukan Ortodoks, gereja-gereja Ortodoks, saudara kita Daniel dan teman-teman. Macam Daniel ini kan kalau kita lihat dari segi suksesi apostolik, harusnya dia lebih dekat dengan Katolik. Tapi lihat, dia masuk ke Indonesia, dia lompat, bergabung, dia bawa Protestan. Kan seperti itu tuh. Jadi di satu sisi dia tonjok-tonjok. Betul, Paman. Rokor. Jadi di satu sisi dia buat kami ini persis seperti Katolik, kami ini sah macam-macam. Tapi di sisi lain dia malah berlindung di bawah ketiak Protestan itu, GBI itu. Kan seperti itu. Jadi cara-cara yang menurut saya tidak Kristiani. Menurut saya itu ya mau bilang apa lagi, itulah saudara kita. Jadi kita berusaha untuk menjelaskan kepada sesama umat Allah ini untuk mengerti bagaimana itu posisi secara teologis dan pastoral saudara-saudara kita yang Ortodoks dan Protestan. Itu penting menurut saya. Demikian dulu.